العظيم اللهم افتح لنا فتوح العارفين بحكمتك وانشر علينا رحمتك وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح لنا أبواب العلم وزين أخلاقنا بالحسنة والحلم يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Kalam artinya berkata-kata, lawannya bakam artinya bisu. Jadi Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan segala sifat kesempurnaan, mustahil bersifat dengan sifat kekurangan. Di antara sifat kesempurnaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kalam, berkata-kata. Nah, jadi kayak apa sifat kalam Allah Subhanahu wa taala? Kalam atau berkata-kata adalah satu sifat yang sabit bagi zat Allah taala. Jikalau dibukakan dinding bagi kita, niscaya dapat kita lihat akan dia. Jadi sifat kalam Allah Subhanahu wa taala, seandainya kita dibukakan dinding, kawa melihat zat Allah Subhanahu wa taala, maka akan terlihat oleh kita. Lagi sedia, ada bepermulaan, lagi kekal. Nah, kalau sifat kalam seseorang mungkin bisa dahulu lancar, wah ini kada lancar lagi. Kalau sifat Allah Subhanahu wa taala itu kekal, sifat kalam. Lagi berlainan dengan perkataan yang baharu. Berbeda dengan kalam segala nang baharu. Jadi ketika kita mendengar Allah Subhanahu wa taala bersifat kalam, berbicara atau berkata-kata, maka saat itu pula kita ambil kesimpulan bahwa sedikit pun sifat kalam, sifat berkata Allah Ta'ala ini sama, tidak sedikit pun sama dengan kalamnya nang baharu. Kenapaan? Kalau membayangkan kayak apa Allah Ta'ala berbicara, kalau Allah Ta'ala berkata-kata, sekalipun kita kada bisa membayangkan. Kenapaan? Karena kalam Allah Subhanahu wa taala sedikit pun tidak sama sekali, tidak sama dengan sifat kalam yang baharu. Kullu ma khatara bibalika fallahu bi khilafi dzalika. Setiap apapun yang khatar, yang terlintas di hatimu, fallahu, maka Allah bi khilafi dzalika, berbeda dengan itu semua. Nah, jadi kayak apa? Allah Subhanahu wa taala bersifat segala sifat kesempurnaan. Di antara sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala yaitu Allah bersifat kalam, berbicara, berkata-kata. Nah, maka tidaklah kalamnya itu dengan berhuruf dan bersuara. Nah, dan pula tidak dengan mulut dan lidah. Ada apa-apa? Lukwai ketika kita mendengar Allah Subhanahu wa taala bersifat kalam, kemudian terbayanglah mulut bagi Allah Subhanahu wa taala. Kada. Kenapa? Karena kalam kita tidak sedikit pun kalam Allah taala tidak sedikit pun bersamaan dengan kalam kita. Kalau dalam kitab Ad-Dasuqi disebutkan contoh oleh ulama kayak apa? Kalam berkata-kata, kada berhuruf, kada bersuara. Ujur ulama sebagai mendekatkan kita kepada paham, di dalam hati kita pun, dalam diri kita pun ada kalam nang kada berhuruf dan kada bersuara. Ketika hati kita berbicara, melihat seseorang, timbul ada penilaian dalam hati ini. Orang ini orang jahat, kok. Dalam hati ketika melihat seseorang, oh orang ini orang baik nih. Ada dalam hati kita bisa kayak itu. Kayak apa kata-kata dalam hati kita nang itu? Kada terdengar oleh telinga kita.
kada ada hurufnya. Tapi mungkin ada pemulaan, ada pendudian. Oh, orang ini orang baik, orang ini orang jahat. Ada pengsusunannya. Tapi kalau kalam Allah Ta'ala tidak sedikit pun. Ini ujur ulama mendekatkan kepada paham bahwa kita pun pada diri kita ada kalam nang kada bersuara, nang kada terdengar oleh telinga kita. Itu suara hati kita, lintasan itu. Nah, apalagi kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makinnya kita sangat jauh daripada memikirkan. Yang penting kita meyakini Allah bersifat dengan segala sifat kesempurnaan, mustahil bersifat kekurangan. Di antara kesempurnaannya Allah Ta'ala ini bersifat kalam, berbicara, berkata-kata. Lagi tidak berhajat kepada dijadikan. Jadi kalam Allah Ta'ala kada berhajat kepada dijadikan. Lagi esa. Nah, lagi berta'alluq dengan, yakni berhasil menunjukkan bagi barang yang wajib. Seperti wa ilahukum ilahu wahid. Jadi kalam Allah Ta'ala nang itu menunjukkan kepada sesuatu nang wajib. Seperti dalam Al-Quran kan, ya ilahukum ilahu wahid. Nah, artinya bermula Tuhan kamu yaitu Tuhan yang esa. Dan lagi menunjukkan bagi barang yang mustahil. Yaitu seperti perkataan qalu innallaha salisu salasah. Nah, mereka berkata bahwasanya Allah Ta'ala yaitu Tuhan yang ketiga daripada bertiga. Menghikayatkan perkataan orang Nasrani yang mengatakan bahwa Allah Ta'ala itu Tuhan, Isa itu Tuhan, ibunya itu Tuhan. Dan menunjukkan bagi barang yang jaiz seperti firman Allah Ta'ala wa rabbuka yakhluqu ma yasha. Nah, jadi kita jelas meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat dengan berkata-kata mustahil bisu. Nah, sekarang keyakinan kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat berkata-kata itu harus punya dalil. Karena kan kaidah di awal ma'rifah, kenal itu pasti 3 syaratnya. Pertama, al-jazmu, yakin nang kuat. Kemudian al-mutabiqu lil haqqi, sesuai dengan nang sebenarnya, keadaan sebenarnya. An dalil, berdasarkan dalil. Sekarang kita meyakini bahwa Allah Ta'ala itu berkata-kata dan perkataannya tidak ada sesuatu pun yang menyamai, tidak sedikit pun sama dengan segala perkataan yang baru. Apa dalilnya? Apa dasar kita meyakini bahwa Allah Ta'ala itu berkata-kata? Nah, bermula dalilnya ada ini alam. Jadi dalil yang menunjukkan bahwa Allah itu bersifat berkata-kata, yaitu alam ini. Alam yang kita lihat yang ini. Ini bukti bahwa Allah Ta'ala itu berkata-kata. Kenapa? Karena ini alam baharu. Kan ada permulaannya. Setiap nang ada permulaannya, ada nang menjadikan. Yang membaharukan akan dia Allah Ta'ala. Nah, lalu maka jikalau Allah Ta'ala tidak bersifat dengan berkata-kata, niscaya adalah ia bisu. Mun Allah Ta'ala ada berkata-kata berarti bisu. Dan jikalau ia bisu, niscaya adalah ia bersifat kekurangan. Mun bisu berarti sifat kekurangan. Yang demikian itu mustahil. Amun orang ini bersifat kekurangan, kadang-kala menjadikan alam. Nah, sementara alamnya ada terlihat dengan mata kepala kita. Berarti jelaslah bahwa Allah Ta'ala wajib, kada mungkin kada, pasti bersifat dengan berkata-kata, kalam mustahil bersifat bisu. Itu dalilnya. Nang menjadikan alam semesta ini, alam semesta ini dalil bahwa nang menjadikan ini maha sempurna, yaitu di antara sifat kesempurnaannya berkata-kata. Itu dalil. Dalil burhaniyah, logika kita. Nah, sekarang ada gerang dalam Al-Quran. Pemikiran kita tadi kemudian tersimpul bahwa Allah Ta'ala itu bersifat berkata-kata, ada gerang di Quran. Nah, ternyata banyak dalam Al-Quran. Di antaranya Allah berfirman, wa kallamallahu Musa taklima. Nah, artinya berkata-kata Allah Ta'ala akan Nabi Musa akan sebagai perkataan. Nah,
Dalilnya di Quran. Di Quran. Jadi kita berpikir tadi kemudian kita bandingkan dengan Al-Quran. Ternyata memang Al-Quran mengatakan ada wa kallamallahu Musa taklima. Allah Ta'ala berbicara kepada Nabi Musa sebagai pembicaraan yang sempurna. Nah, yakni telah dibukakan bagi Nabi Musa dinding. Dan Allah memperdengarkan bagi Musa akan perkataan yang tidak berhuruf dan bersuara. Tidak bertartib berurutan. Yakni tidak berdahulu dan tidak berkemudian. Nah, jadi dalam tafsir Sawi disebutkan ketika Nabi Musa mendengar kalam Allah nang laisa kamitslihi syai'un nang begitu indah nang ini, tidak kurang daripada 40 hari Nabi Musa ini hanya menutup telinga Sidin. Kenapaan? Begitu jeleknya perkataan-perkataan bunyi-bunyi nang didengar oleh Sidin nang ini. Setelah mendengar kalam Allah nang laisa kamitslihi syai'un nang itu. Luar biasa. Makanya gelar khusus untuk Nabi Musa itu Kalimullah. Orang yang pernah dibicarai mendengar langsung kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Habis itu keyakinan. Nah sekarang ada istilah Al-Quran itu kalam. Kan ada biasanya kita ceramah. Apa ceramah? Acara maulid kah? Acara kedua pembacaan kalam ilahi. Kalam itu kan perkataan. Acara kedua pembacaan kalam, perkataan ilahi Tuhan. Yang akan dibacakan oleh qari si Anu bin si Anu. Ngaji sih Din. Nang jadi pertanyaan, apakah kayak itu bunyi kalam Allah Subhanahu wa ta'ala? Berbunyi Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Kayak itu kah? Sementara tadi kita mengatakan kalam Allah Subhanahu wa ta'ala itu laisa kamitslihi syai'un, kada sesamaannya. Mun kayak itu berarti bertentangan nih. Nah, apa jawabannya? Nah, jawabannya ternyata kalam nang ada pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala nang itu tidak sedikit pun sebagaimana bunyi nang itu. Tetapi tunjukannya persis sebagaimana nang dalam Al-Quran itu. Nah, maknanya, maksudnya sebagaimana dalam Al-Quran itu. Tetapi kalam nang ada pada zat Allah Ta'ala tidak berhuruf dan tidak bersuara sebagaimana bunyinya itu. Nah, makanya ketika Imam Ahmad bin Hanbal, Sidin nang ini dipenjara oleh pemerintah ketika itu, sampai Sidin dicambuk di penjara. Jadi ulama tuh banyak nang di penjara. Mereka berani berkata nang hak walaupun resikonya di penjara. Nah, rupanya orang-orang pemerintah ketika itu berbeda pendapatnya. Ketika dikatakan, wahai Imam Ahmad bin Hanbal, menurut sampian Al-Quran itu qadimkah baharukah? Sediakah kada berpermulaan kan baharukah? Nah, ketika itu Sidin menjawab, Al-Quran itu di Sidin qadim, kada berpermulaan. Atas dasar pendapat Sidin nang ini dibahas oleh ulama-ulama nang pro kepada pemerintah ketika itu, Sidin dipenjarakan. Kalau sekarang mungkin dikatakan penistaan terhadap agama. Padahal Sidin berkata demikian, kenapa? Nah, Sidin begitu apiknya. Karena Al-Quran itu maknanya dua. Bisa dimaknakan Al-Quran mushaf sebagaimana kitab Al-Quran kita. Bisa diartikan Al-Quran itu kalam Allah yang ada pada zat Allah Ta'ala. Kalam yang ada pada zat Allah Ta'ala.
Nah, karena Sidin begitu takutannya kalau orang memaknai, kalau Sidin berkata Al-Quran itu qadim, dimaknai dengan apanya? Kitab Al-Quran mushaf neng itu, berarti itu kan kata qadim. Nah, takutan Sidin kalau itu apa? Kalau dimaknai kepada Al-Quran itu qadim Sidin. Kalau orang memaknai apa? Memaksudkan Al-Quran itu kalam yang pada zat Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena takutannya kalau bermakna yang itu Sidin hati-hati benar di sini Al-Qur'an itu qadim. Nah, artinya Sidin kan karena Al-Qur'an itu dua maknanya. Bisa maknanya kalam Allah yang ada pada zat Allah taala, ini qadim kan? Bisa maknanya kitab Al-Qur'an mushaf yang itu. Nah, dan Sidin kadang merincikan, jangan merincikan kalau Al-Qur'an itu maknanya kitab Al-Qur'an itu berarti baru ada permulaannya. Tetapi kalau Al-Quran dengan makna kalamullah yang ada pada zat Allah Ta'ala, maka itu apa ngarannya? Qadim, kada berpermulaan dan laisa kamitslihi syai'un. Nah, kayak itu. Nah, jadi kalau kita membaca pembacaan kalam ilahi. Apa ini? Nah, maksudnya apa? Pembacaan kalam yang maknanya maksudnya sama dengan maksud kalam yang pada zat Allah Subhanahu wa taala. Nah, bukan Allah taala mengaji juga alhamdulillahirabbil alamin gegerunum gitu ada sedikit pun. Makanya dari zat Allah taala, sifat Allah Subhanahu wa taala sedikit pun tidak ada menyamai dengan segala yang baru. Allah taala kuasa, berkehendak, ilmu, hidup, samak, mendengar, basar, melihat, kalam berkata. Nih, semuanya neng itu sedikit pun tidak sama dengan kekuasaan, kehendak, ilmu, hidupnya nang baharu nang ini. Semuanya berbeda. Wajur ulama kullu ma khatara bibalika fallahu bi khilafi dzalika. Setiap apapun yang terlintas dalam hatimu, maka Allah khilaf, berbeda dengan seperti itu. Selesai pembicaraan kita. Nah.